Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan mempresentasikan mata kuliah evolusi tentang asal-usul Pisces, invasi hewan ke daratan, dan asal-usul amfibi. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri. Saya Lutfia Ramadhani Kusuma sebagai pemateri pertama. Halo guys, perkenalkan nama saya Fitri Asyatur Mahwada dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari Biologi 1 semester 5. Saya di sini sebagai pemateri. Saya Alia Fahri dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi semester 5 UIN Sumatera Utara Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sari dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari Biologi 1 semester 5 dan saya sebagai pemateri. Halo, saya Dika Sriwayuni dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan saya dari Biologi 1 semester 5. Di sini saya sebagai pemateri. Halo guys, saya Dwi Anggraini dari Biologi 1 semester 5 STAM 2019 Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai pemateri selanjutnya. Asal-usul Pisces. Ikan Pisces termasuk golongan hewan bertulang belakang tertua dan pertama yang pernah muncul di bumi. Ikan tertua tersebut ditemukan dalam bentuk fosil dari Ordovicium yang diperkirakan hidup 5.000 juta tahun yang lalu. Contohnya, ikan purba Ostracodermi yang dicirikan dengan tidak memiliki rahang. Satu-satunya ikan yang tidak memiliki rahang adalah Agnatha, yang sekarang masih hidup adalah lamprey dan ikan hake atau hagfish. Hewan-hewan ini masih merupakan ikan primitif yang dicirikan dengan tubuh yang tidak dilengkapi rahang dan tidak memiliki sirip berpasangan. Notochord dipertahankan selama hidupnya dan tidak pernah diganti secara sempurna dengan kerangka yang terdiri atas tulang rawan dan pada tubuhnya tidak terdapat sisik. Berbeda secara mendasar dengan moyang Agnatha, kelompok ikan primitif lain yaitu Placodermi mempunyai rahang dan sirip yang berpasangan yang membantu dalam memangsa hewan yang lebih kecil secara aktif dan membantu lokomosi dengan menstabilkan ikan tersebut di dalam air. Lanjut, sebuah publikasi dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences pada tahun 2010 lalu melaporkan bahwa sekitar 360 juta tahun lalu terjadi peristiwa kepunahan massal hingga memutar ulang kehidupan di bumi. Peristiwa itu melontarkan vertebrata atau makhluk bertulang belakang dari air ke tanah termasuk ikan-ikan purba. Spesies yang beruntung selamat dari tahapan ini menjadi pioner menuju tahapan evolusi vertebrata modern. Para ilmuwan menyatakan, ikan yang diduga jadi nenek moyang makhluk yang memiliki anggota tubuh seperti manusia, diduga mengalami proses evolusi dengan pembentukan kaki belakang sebelum mereka pindah ke tanah. Leluhur ini mungkin bahkan telah mampu berjalan di bawah air. Temuan ini menunjukkan langkah kunci dalam evolusi kaki belakang terjadi pada ikan, sekaligus menentang teori sebelumnya yang menyebut anggota tubuh pelengkap tumbuh hanya saat mereka pindah ke tanah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Para ilmuwan menyelidiki fosil ikan berusia 375 juta tahun yang lalu yang dikenal sebagai Tiktaalik grosse yang ditemukan pada 2004 lalu. Catatan fosil yang menggambarkan adanya radiasi adaptif yang ekstensif dari ikan ini pada zaman Devon. Sebagian besar dari ikan-ikan ini kemudian punah, tetapi beberapa di antaranya menghasilkan garis keturunan yang mengembangkan dua kelas besar ikan masa kini, yaitu ikan tulang rawan dan ikan tulang sejati. Zaman Devon ditandai dengan periode-periode ketika banyak danau dan sungai menjadi kering atau menjadi jauh lebih kecil dan lebih hangat. Perubahan lingkungan ini menyebabkan tekanan seleksi yang hebat pada ikan air tawar zaman Devon. Dan selanjutnya, perkembangan berikutnya dari
Stracodermi yang berkembang menjadi 30.000 spesies ikan yang memiliki keanekaragaman bentuk, ada ukuran, terus habitat, serta distribusi jenis berdasarkan perbedaan ruang dan waktu, sehingga membutuhkan pengetahuan tentang pengelompokan atau pengklasifikasikan ikan. Pada kehidupan di bumi, ikan telah mulai berperan sebagai suatu kelompok menjelang akhir zaman Prakambrium. Setidak-tidaknya telah berusia 450 juta tahun. Dari teori evolusi beranggapan bahwa kordata pertama seperti pikai berevolusi menjadi ikan. Akan tetapi sama halnya dengan yang dianggap sebagai evolusi kordata, teori evolusi ikan juga kekurangan bukti visual yang mendukungnya. Sebaliknya, semua kelas yang berbeda dari ikan muncul dalam rekaman fosil secara tiba-tiba dan dalam bentuk yang sempurna. Terhadap jutaan fosil invertebrata dan jutaan fosil ikan, namun tidak ada satu fosil pun yang merupakan peralihan antara mereka. Jenis invasif adalah spesies pendatang di suatu wilayah yang hidup dan berkembang biak di wilayah tersebut dan menjadi ancaman bagi biodiversitas, sosial ekonomi, kesehatan pada tingkat ekosistem, individu maupun genetik. Berbeda dengan spesies asli yang secara alami hidup di suatu wilayah, spesies pendatang tiba di suatu wilayah dengan campur tangan manusia. Baik disengaja atau tidak, terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria yang diberikan kepada spesies pendatang hingga ia digolongkan sebagai spesies invasif. Kondisi yang memicu invasi umumnya terjadi karena suatu kompetisi. Spesies selalu berkompetisi dengan spesies lain untuk mendapatkan sumber daya sebanyak-banyaknya, sehingga salah satu caranya adalah dengan tumbuh dan berkembang biak secepat mungkin. Hal ini cukup mengeliminasi spesies asli dari kompetisi memperebutkan sumber daya. Selain dengan tumbuh dan berkembang dengan cepat, mereka juga melakukan interaksi yang kompleks dengan spesies asli. Hal yang mempengaruhi kecepatan invasi suatu spesies diantaranya kemampuan bereproduksi secara aseksual maupun seksual, tumbuh dengan cepat, bereproduksi dengan cepat, kemampuan menyebar yang tinggi, fenotip yang elastis, mampu mengubah bentuk tergantung kondisi terbaru di sekitarnya, toleransi terhadap berbagai keadaan lingkungan, hubungan dengan manusia, invasi lainnya yang telah sukses dilakukan. Umumnya, spesies introduksi harus bertahan pada populasi yang sedikit sebelum menjadi invasif. Pada kepadatan populasi yang rendah, akan sulit untuk spesies tersebut untuk berkembang biak dan mempertahankan jumlah. Dampak ekologi. Spesies invasif biologis mengubah ekosistem dengan banyak cara. Di seluruh dunia, perkiraan 80% dari spesies terancam dapat menderita karena kompetisi atau predasi yang diakibatkan spesies invasif. Pembukaan lahan dan habitasi oleh manusia memberikan tekanan secara signifikan terhadap spesies lokal. Habitat yang terganggu dapat menjadi suatu ekosistem yang baru yang mempengaruhi secara luas terhadap ekosistem lokal. Hal ini dapat menyebabkan spesies unggul yang mungkin bukan spesies asli dapat tumbuh pada habitat yang baru tersebut dan menjadi spesies invasif, menyingkirkan spesies asli. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang invasi hewan ke daratan. Sejumlah struktur yang harus terbentuk. Yang pertama, berkembangnya anggota gerak. Ikan sumpit menggunakan semburan air untuk menembak serangga yang hinggap pada vegetasi di atas air. Ikan gondok atau Peretelamus, Salatelamus, Bolotelamus, dan ikan gabus mempunyai kemampuan untuk berjalan-jalan di daratan dengan menggunakan ekor dan sirip pektoral. Amfibi berevolusi dari ikan. Diperkirakan salah satu nenek moyang ikan bersirip tebal mengalami transisi dari sirip pektoral dan sirip anal menjadi kaki depan dan kaki belakang. Yang kedua, kulit tubuh yang tahan terhadap kekeringan.
Pada amfibi, kulit berlendir menunjukkan bahwa mereka belum beradaptasi dengan baik untuk kehidupan daratan dan selalu harus hidup dekat air atau di tempat yang kering dan katak menjadi tidur hingga keadaan di luar menjadi basah kembali. Pada ikan yang mulai beradaptasi terhadap kekeringan, kantung renang yang mengatur udara di dalamnya untuk melayang di dalam air berubah fungsi menjadi semacam alat labirin yang berlekuk-lekuk dan dipenuhi dengan pembuluh darah sehingga dapat hidup di luar air. 3. Mata yang dilindungi kelopak. Mekanisme untuk menjaga mata terhadap kekeringan terjadi dengan dibentuknya membran nikitas. Pada reptil dan amfibi, membran nikitas tersebut diganti oleh kelopak mata pada mamalia. Terjadi reduksi dari membran tersebut. Yang keempat, berkembangnya indera pendengar. Sejumlah ikan menggunakan rahang bawah untuk mendeteksi adanya getaran. Apabila ada getaran, menandakan ada sesuatu yang bergerak mendekati, maka getaran tersebut disalurkan melalui rahang bawah atau menggunakan linea teralis ke arah tengkorak berkembang menjadi berubahnya sebagian tulang hyoid. Ini terjadi pada amfibi dan tulang quadrato juga menjadi tulang-tulang telinga dalam amfibi. Rahang bawah masih terdiri dari tulang dentarum, articularum, dan tulang quadratum. Tulang dentari tetap menjadi tulang rahang bawah, sedangkan tulang articularum dan tulang quadratum kemudian ditambah dengan tulang quamosa berubah fungsi menjadi tulang telinga. Yang kelima, terbentuknya sel telur berdinding ganda. Kapan terbentuknya telur amniota tidak dapat ditelusuri dengan baik, karena sedikitnya data fosil kapul harus menghubungkan embrio dengan dunia luar untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Konsekuensi dari sel telur berdinding ganda atau kapur dan selaput amnion mengharuskan fertilisasi internal sebagai satu-satunya alternatif reproduksi telur reptil. Ternyata ditunjang dengan terbentuknya membran amnion yang berguna untuk menangkap oksigen yang masuk melalui dinding sel kapur tersebut. Yang keenam, sistem ekresi yang terpisah berlangsung secara gradual karena tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengganti sistem ekresi yang ada pada ikan dan amfibi, mengharuskan dikeluarkannya nitrogen dengan air dalam jumlah besar. Terbentuk amoniak pada reptil dan burung. Urea dan asam nitrat dikeluarkan dalam bentuk terkonsentrasi seperti kapur sehingga tidak memerlukan pengeluaran air yang banyak. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul amfibi. Asal kata amfibi atau amphibian berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu amphibios, yang berarti dua jenis kehidupan. Diperkirakan amfibi mulai berkembang pada 370 juta tahun yang lalu pada periode Devon yang termasuk era Paleozoikum. Amfibi merupakan binatang vertebrata atau hewan bertulang belakang berdarah dingin. Amfibi memulai hidupnya sebagai telur yang diletakkan di perairan atau tempat yang lembab. Telur menetas menjadi larva atau berudu yang hidup di perairan. Nah, amfibi itu mudah hidup di dalam perairan, guys. Setelah mengalami metamorfosis atau proses perubahan bentuk tubuh, dia akan menjadi amfibi dewasa. Maka amfibi tersebut akan pindah ke daratan, guys. Habitat amfibi sendiri cukup luas dan banyak, guys. Tapi umumnya amfibi hidup di daerah hutan hujan tropis dan rawa-rawa. Hingga saat ini tercatat kurang lebih 5.000 jenis amfibi di seluruh dunia. Banyak sekali kan teman-teman? Kalian tahu nggak amfibi terbesar saat ini apa? Amfibi terbesar saat ini adalah salamander raksasa Asia, guys, dengan panjang sekitar 1,7 meter. Sedangkan amfibi yang sangat terkecil adalah katak Simitilus dari Kuba yang panjangnya hanya beberapa milimeter saja, guys.